Jianfeng, Hadir. Anda boleh pergi sekarang. Kakak. Kakak. Saya kembali. Senang kau kembali. Senang kau kembali. Bos, apakah sate saya sudah siap? Siap segera datang. Silakan duduk dulu. Aku akan mengantarmu mencari tempat duduk. Bos, orang yang dicari Tuan Muda Hui telah ditemukan. Saya akan mengirimkan lokasinya terlebih dahulu. Di mana orangnya? Bos, apa yang terjadi? Kakak saya minta maaf. Bisakah kau meminta anak buahmu untuk mematikan lampu motor mereka? Lihat aku sedang menjalankan bisnis di sini. Bukankah ini mengganggu makan pelanggan? Saya juga seorang pelanggan. Bagaimana jika saya merasa di sini terlalu gelap? Siapa yang keberatan? Kalau tidak mau makan, pergi sana. Jangan pergi. Kau mau makan apa? Aku mau makan. Kau bisa mengatasinya. Tunjukkan rasa hormat. Kalian dengar itu, kawan-kawan? Dia bilang kita harus menunjukkan rasa hormat. Kalau begitu, mari kita beri dia sedikit rasa hormat. Hancurkan warungnya untukku. Aku mau lihat siapa berani hancurkan warung kakakku. Bukankah ini Dewa Serigala yang terkenal itu? Kapan kau keluar? Kenapa kau sok jagoan di sini? Resleting siapa yang terbuka dan membiarkanmu bocor keluar? Aku. Apakah kau ingin kembali ke dalam? Kakak adikku masih muda dan tidak tahu apa-apa. Tolong jangan anggap serius kata-katanya. Saya minta maaf atas pelayanan yang buruk hari ini. Bagaimana kalau begini, apapun yang kalian para saudara ingin makan? Hari ini aku yang traktir. Nak, sepertinya kau punya masalah denganku. Aku benar-benar tidak suka tatapan matamu itu. Apal, kau tidak terima. Dia memukul anak buahku. Kau pikir makan dan minum akan menyelesaikan ini? Jangan lupa, dia baru saja keluar dari penjara. Kalau aku panggil polisi, kali ini tidak hanya 3 tahun. Kakak. Minggir. Jianfeng, apakah kau belum cukup berkelahi? 3 tahun terakhir ini, ayah dan aku telah membayar utang-utangmu. Aku pikir selama 3 tahun kau di dalam, kau bisa menenangkan amarahmu dengan benar. Aku tidak menyangka kau masih begitu ceroboh. Kakak saya. Apa yang kau inginkan? Kalau aku paling menghargai akal sehat. Berlutut dan minta maaf padaku. Tidak mungkin. Panggil polisi. Jangan panggil polisi. Aku akan berlutut. Kakak. Jianfeng. Sebelumnya aku gagal menghentikanmu. Itu salahku. Tapi mulai hari ini, aku tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Aku ingin dia berlutut. Apal, kau mau berlutut untuknya? Itu juga bisa. Asalkan kau merangkak di bawah kakiku.
Aku akan berpura-pura insiden hari ini tidak pernah terjadi. Anda mencari mati. Chen Feng, jika kau berani bergerak hari ini, aku akan membenturkan kepalaku dan mati di sini. Merangkak. Kau sudah puas sekarang? Nah, kau benar-benar pengecut yang tidak berguna. Ketika adikmu merangkak di bawah kakiku, kau bahkan tidak mengeluarkan suara. Chen Feng, Ayo pergi teman-teman. Kakak, mengapa Anda tidak membiarkan saya menyerang tadi? Mereka menghina Anda seperti itu. hanya karena apa yang terjadi saat itu. Aku seorang lulusan PhD yang kembali, tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Aku hanya bisa mendirikan warung jalanan di sini. Tapi ayah yang merupakan pelatih medali emas terkenal, hanya bisa bekerja sebagai mitra tanding di sasana tinju, dipukuli oleh orang lain. Chen Feng, tinggalkan harga dirimu yang tidak berharga. Kehormatan tidak bisa memberimu makan. Chen Feng, jika kau benar-benar peduli, maka rebut kembali kehormatan yang kita hilangkan. Muka yang kita jatuhkan ke tanah. Ambil kembali. Tuan Muda Hue, saya sudah mengikuti instruksi Anda. Di depan semua orang, saya mempermalukan Chen Feng itu. Dan kemudian adiknya merangkak di bawah selangkanganku. Sampah itu bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Dia benar-benar pengecut yang tidak berguna. Anda menangani masalah ini dengan baik. Ini yang pantas kamu dapatkan. Terima kasih Tuan Muda Hui, terima kasih Nyonya Hue. Penjara benar-benar tempat yang ajaib. Sifat Chen Feng yang sebelumnya tajam dan agresif, justru berhasil diubah menjadi seorang pengecut. Sayang sekali bahwa kita tidak bisa mengirimnya kembali ke dalam. Namun melihat saudara perempuannya dipermalukan, namun tetap acuh tak acuh. Orang seperti itu tidak perlu ditakuti. Kirimkan pemberitahuan. Pertandingan tinju ini akan dilanjutkan sesuai jadwal. Kita tidak hanya harus menyelenggarakannya, tetapi kita harus menyelenggarakannya dengan meriah. Aku ingin Chen Feng melihatmu memenangkan kejuaraan. Biarkan dia dihancurkan sepenuhnya sampai mati. Tidak akan pernah bangkit lagi. Ayah, Dasar orang tua bodoh itu baru selusin pukulan. Kim Dong Seng saudara laki-laki Kim Lian. Orang tua bodoh itu baru selusin pukulan. Dan kau sudah tamat. Dulu kau adalah seorang pelatih medali emas yang terkenal di dunia tinju. Bagaimana kau bisa begitu tidak berguna? Aku membayar untuk ini, kau tahu. Aku masih bisa bertahan. Ayah, Chen Feng, siapa Anda? 7 tahun lalu kau mengubah saudaraku menjadi sayuran. Dia masih terbaring di rumah sakit sekarang. Kau adalah kakak laki-laki Ken Liang Ken Dongxiang. Kau bukan hanya pelatihnya saat itu. Kau juga ayahnya. Aku mencarimu kemana-mana, hanya untuk menemukanmu dengan mudah di sini. Chen Feng, Apa yang akan Anda lakukan? sepertinya aku punya kesempatan untuk membalas dendam pada saudaraku hari ini. Ayah, ayah. Kim Dong Seng, jika Anda berani menyakiti ayah saya tidak akan mengampuni Anda.
Kami menandatangani kontrak. Dia harus menerima 100 pukulan. Awalnya aku hanya ingin memberinya pelajaran. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku ingin kau melihat dia dipukuli sampai mati olehku. Ayah. Ayah. Memanggilku kakak juga tidak akan membantu. Hutang yang kau miliki, aku akan menagihnya menggunakan nyawa ayahmu. 90 pukulan sudah tinggal 10 lagi. Tebak apakah 10 pukulan terakhir ini akan cukup bagi Q untuk mengambil nyawanya? Buka pintunya. Cepat buka pintunya. Kami tidak bisa membukanya. Sesuai dengan peraturan kami di sini, dia harus menerima semua 100 pukulan. Saya tidak peduli apa aturan Anda. Segera buka pintu untuk saya. Jika kau bersikeras membuat masalah, aku tidak akan ragu untuk mengusirmu. Aku masih bisa bertahan. Bajingan tua. Masih cukup tangguh. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Berhenti memukulnya, berhenti memukulnya. Kami menyerah. Biarkan ayahku keluar. Kecuali peserta itu sendiri menyerah. Jika tidak, pertandingan akan berlanjut. Ayah, mari kita menyerah. Kita tidak akan berkelahi lagi. Setelah pertarungan hari ini, semua hutang akan lunas. Lima pukulan lagi, ayo. Pergi ke neraka, bajingan tua. Nah, bagaimana kalau ayah mengajarimu cara bertinju? Di masa depan, aku ingin menjadi seperti ayah. Tak pergalakkan di seluruh dunia. Benarkah? Anak yang baik. Ayah. Berhenti memukul, mari kita menyerah. Jian Feng. Ini terakhir kalinya ayah mengajarimu. Jangan pernah menyerah sampai saat-saat terakhir. The film was translated and Di narrated by depanku. M Media. Jangan mainkan drama ayah penyayang dan anak berbakti. Dasar orang tua bangka. Setelah kau mati, dia akan menyusul tepat setelahnya untuk menemanimu. Kim Dong Sheng. Jika kau berani menyentuh ayahku, aku bersumpah, aku akan membuatmu menyesalinya seumur hidupmu. Aku sangat takut. Bajingan tua, mati kau. Ayah, 100 pukulan selesai. Kontrak diakhiri. Itu tidak dihitung, itu tidak dihitung. Mati kau, bajingan tua. Jika kau ingin berkelahi, aku akan menemanimu. Kau masih berpikir kau adalah Dewa Serigala dari 3 tahun lalu. Kau tidak punya pelatihan profesional. Kau hanyalah seonggok sampan. Ayo. Memindahkan bunga dan mencangkok kayu. Cengkeraman harimau ganas. ayah, bukankah ini seni bela diri yang kau latih saat kau masih muda? Jangan kau mendekat ke sini. Jangan kau mendekat ke sini.
Kenapa kau sengaja pukul orang? Kehilangan gelar juara tinju demi pacarmu? Apa kau pikir itu sepadan? Jangan biarkan aku melihatmu lagi di masa depan. Kalau tidak setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu sekali. Rumah sakit rakyat. Jian Feng, mengapa kau menahan diri barusan? Ayah, kau menyadarinya. Aku sudah bertinju sepanjang hidupku. Jika aku bahkan tidak bisa membedakannya, bukankah aku hidup sia-sia? Aku berada di penjara selama 3 tahun. Dan aku tidak pernah berhenti berlatih sebentar pun. Aku hanya berpikir bahwa suatu hari nanti, aku akan bisa keluar dan membalas dendam pada Hu Chen dan Xiang Zhu. Aku menyadari bahwa aku salah. Ketua Zhang Qianfeng pada dasarnya sudah hancur. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Qin Dongsheng. Harus menarik orang-orang yang dikirim keluar keluarga Chen untuk memantau. Mereka tidak lagi membutuhkan orang khusus ditugaskan awasi mereka. Ya, Ini 20.000 yang terakhir. Setelah memberimu uang ini, urusan kita sudah selesai. Saya paling suka hal ini. Hal ini bisa membuat orang melupakan masalah mereka. Qiu Chang telah memegang gelar juara tinju selama 3 tahun berturut-turut. Dia adalah peraih medali emas dalam kompetisi besar kebanggaan dunia tinju Yun Cheng. dalam kejuaraan tinju Jinghai tahun ini, Yue Cheng mengamankan gelar juara berturut-turut keempat. Sudah pasti. Chen Feng, pergi ikut pertandingan tinju. Pergi dan kalahkan dia dengan terhormat. Ambil kembali kejayaan itu yang menjadi milikmu. Aku di sini untuk mendaftar pertandingan tinju. Surat rekomendasi. The film Surat was rekomendasi apa? translated and narrated by M. Media. Bukankah ini si anjing? Si anjing. Dewa Serigala dijatuhkan dari tahta oleh kakak Ken. Jadi bukankah dia si anjing? Ada apa? Lawan yang kalah masih mau datang dan mendaftar. Bukan urusanmu. Hadiah kompetisi adalah 50 juta. Tapi ada satu persyaratan wajib, yaitu surat rekomendasi dari Sasana Tinju. Dan biaya pendaftaran 100.000. Apa kau tahu mengapa? Itu justru untuk mencegah kalian sekelompok ikar dan udang busuk datang untuk mendaftar. Mengapa saya tidak tahu tentang persyaratan seperti itu? Kalian semua, apakah kalian bahkan layak menghubungi grup Hoi? Keluar. Jika kau menghalangi pendaftaranku, aku akan memukulmu lagi. Minggir. Enyah-enyah. Rekomendasi Sasana. Biaya pendaftaran 100.000. Kita tidak punya keduanya. Aku punya cara. Kau lagi. Apa yang kau lakukan di sini? Aku mencari bosmu. Kau ini orang tak penting macam apa? Dan kau berani memanggil bos kami? Aku di sini untuk membahas kesepakatan bisnis dengannya. Maaf, bos kami tidak punya waktu. Segera ingat. Baiklah, kalau begitu, aku menantang Sasana ini. Menantang Sasana. Kakak saudara, seseorang datang untuk menantang Sasana. Beri dia waktu tambahan 1 jam. Sekelompok sampah tak berguna. Keluarga Yuan memberi makan dan menyediakan untuk kalian. Namun tidak satupun dari kalian yang maju saat dibutuhkan. Kalian bahkan tidak bisa mengalahkan Yaksha. Apa gunanya kalian? Sekarang bisakah kau membawaku menemui bosmu? Nora, Yaksha berlatih dengan Master Taekwondo Korea. Gaya bertarungnya brutal. Saya tidak peduli keterampilan apa yang dia miliki. Saya hanya ingin dia keluar dari ring. Nora, pintu.
Seseorang di luar pintu ingin bertemu denganmu, dan dia memukuli banyak orang kita. Siapa kali ini? Itu putra Chen Ting, Chen Feng. Siapa? Kau bicara tentang Chen Feng Dewa Serigala? Ya, Teruslah berjuang Chen Feng. Ayo semuanya berdiri. Berdiri. Semuanya keluar. Cari dokter pribadi terbaik untuk pengobatan. Duduk. Silakan undang dia masuk. ya. Nona ini. Tunggu saja kematian. Ketenangan sebelum badai. Aku minta maaf. Aku tidak punya pilihan. Maafkan aku karena harus menggunakan metode ini. Alasan aku datang hari ini adalah untuk berbisnis denganmu. Kau bocah. Betapa lancangnya. Apa kau tahu tempat apa ini? Dan kau berani datang ke sini untuk menantang Sasana. Kursi. Mari duduk. Berbisnis itu baik. Saya paling suka berbisnis. Aku butuh kualifikasi pertandingan tinju dan 100.000 tunai sebagai kompensasi. Tidak apa-apa. Tidak perlu kompensasi. Tidak, aku belum selesai bicara. Tidak masalah. Saya setuju dengan semuanya. Kualifikasi pertandingan tinju dan 100.000 uang tunai. Itu bukan apa-apa bagi saya. Nona Sulung. Yaksha menantang Sasana lagi. Kali ini dia membuat ancaman serius. Mengancam akan menutup Sasana kita. Yaksha. Aku bisa membantu. Sama sekali tidak. Yaksha terkenal master taekwondo di Korea Selatan. Dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Kim Dong Siang. Saya tahu, Anda Dewa Serigala adalah petarung hebat. Tapi Anda masih butuh waktu untuk pulih. Aku yakin. Lihat saja. The film was translated and narrated by M Media. Siapa orang ini? Aku belum pernah melihatnya. Yaksha memenangkan kelima pertandingan sebelumnya. 3 lawan meninggal karena cedera parah. 2 yang tersisa. Aku ragu mereka akan pernah bisa berdiri lagi. Aku melihatnya. Juga tidak akan bisa lolos dari cengkeraman mematikannya. Mengenakan topeng. Bersikap sombong. Merangkak di bawah kakiku. Aku mungkin akan mempertimbangkan mengampuni hidupmu. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Selesaikan pertarungan dengan cepat. Aku punya hal lain yang harus dilakukan. Dewa Serigala. Semuanya terserah Anda sekarang. Gawat. Yaksha ini menggunakan jurus pamungkasnya sejak awal. Chen Feng mungkin dalam masalah. Sangat mudah. Buka pintunya. Sampaikan pesan ini. Jika ada yang berani mengungkapkan identitas Chen Feng, jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Ya, Surat undangan pertandingan tinju ini dan 100.000 uang tunai. Terima kasih Nona Yuan. Anda mengalahkan Yaksha dan menyelamatkan reputasi Sasana tinju kita. Ini yang pantas Anda dapatkan. Selain itu, karena Anda mewakili Sasana tinju kami dalam turnamen, Anda bisa datang ke sini untuk berlatih. Terima kasih. Kalau begitu sudah beres. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. berhenti mendukungku. Aku baik-baik saja sekarang. Ini hanya luka dangkal. Lihat, aku benar-benar baik-baik saja. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Ayah, jangan pernah melakukan hal bodoh lagi. Di usia Anda membuat orang khawatir. Aku tahu, aku tahu. Kau satu-satunya yang suka mengomel. Ayah, kakak. Nah, Aku mendapatkan surat undangan untuk pertandingan tinju. ayo, lihat sebentar. Penglihatan ayah tidak bagus. Lihat cepat. Itu benar-benar surat undangan. Bagaimana Anda mendapatkannya? Aku pergi ke Sasana tinju tempat ayah biasa bertarung dan berkompetisi untuk mereka. Bagus sekali Chen Feng. Besok ayah akan pergi bersamamu untuk mendaftar.
Nama Dewa Serigala memang pantas. Kali ini, kamu harus membuktikannya kepada semua orang. Ayah, jangan khawatir. Semua yang hilang dariku, aku akan mengambilnya kembali. Tuan Park, apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang semuanya sudah diatur? Mengapa Yaksha kalah? Siapa pria bertopeng itu? Ini menunda rencanaku untuk menggulingkan keluarga Yuan. Rencana pembasmi nagaku. Bagaimana ini bisa dilanjutkan sekarang? Tuan Park, saya memang sudah mengatur semuanya. Siapa sangka di tengah jalan, Chen Feng tiba-tiba muncul. Dia hanya ingin lolos kualifikasi untuk kompetisi kali ini. Itu sebabnya dia melawan Yaksha. Bagaimana mungkin Chen Feng bisa mengalahkan Yaksha? Kamu mengenalnya. Aku mengenalnya. Tentu saja aku mengenalnya. Yakinlah, aku tidak akan membiarkan siapapun merusak rencana kita. Tidak ada yang boleh mengganggu bagian kita. Mengenai masalah Chen Feng, aku akan menanganinya. Balas dendam Yaksha, aku akan membantunya mendapatkannya. Bagaimanapun kita adalah teman lama. Kalian berdua tidak perlu membantuku berdiri. Lihat, aku pulih dengan cukup baik bukan? Mari kita mulai. Ayah. Ayah. Apakah kamu melihat itu? Apakah kamu melihat itu? Ayah. Ayah, tolong bangun. Ayah. Apakah ini 120? Seseorang di sini mengalami kecelakaan mobil. Saya berada di The Jalan film was Binhai. translated Tolong cepatlah. and narrated by Ayah. M. Media. Bertahanlah, ayah. Cepatlah. Baiklah, Anda tidak boleh masuk. Anggota keluarga cepat pergi membayar biayanya. Kami segera memulai operasi. Berapa yang harus kita bayar? Bayar 100.000 dulu. 100.000. Chen Feng, kamu pergi mendaftar dulu. Hari ini adalah hari terakhir. Uang untuk pengobatan ayah. Saya akan mencari jalan keluar. Pertandingan tinju itu penting, tetapi tidak sepenting ayah. Kau pikir hanya karena kau mendaftar? Apa buktinya itu? Hari ini aku akan membuatmu mengerti dengan jelas. Arena pertarungan saat ini. Domain milik siapa ini? Mengatakan ini sekarang, bukankah sedikit terlalu cepat? Kau bahkan tidak melihat ini. Dari wasit hingga staf. Mana yang bukan milikku? Apa yang kau miliki untuk menang melawanku? Bagus. Pisahkan. Siap. Mulai. Keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Saya tahu kalian punya niat buruk. Untungnya saya mengikuti. Hanya satu tidak cukup. Dan ini datang lagi seorang wanita cantik. Kakak saudara, kita beruntung hari ini. Cepat pergi. Cepatlah. Itu adalah cekikan belakang. Cepat suruh wasit mencari solusi. Setelah cekikan belakang terkunci, Qiu Cheng akan dalam bahaya. Cepat. Ada apa denganmu? Jernihkan pikiranmu. Berkonsentrasi. Kamu sama sekali tidak boleh memberinya kesempatan. Mengerti?
Bukankah kakakku dan Nona Yuan belum tiba? Nona muda itu pergi keluar dengan Nona Muzeng dan belum kembali. Babak kedua. Siap? Mulai. The film was translated and narrated by M Media. Kau tidak ingin tahu di mana adikmu berada. Keluar. Teknik pamungkas switching, Dao Shuan. Begitu gerakan ini dilancarkan, lawan akan mati atau terluka. Jika pertarungan berlanjut, adikmu akan kehilangan nyawanya. Tercela. Chen Feng, aku akui kau benar-benar kuat. Tapi di atas ring itu bergantung pada taktik, bukan kekuatan. 3 tahun lalu aku adalah pemenangnya. 3 tahun kemudian aku masih pemenangnya. Kita sekarang telah memasuki momen kritis. Jika saya adalah Chen Feng, saya akan menyerang dan mundur. Jika tidak, jika Hui Chen mengerahkan tenaga, sisa hidup Chen Feng, dia tidak akan pernah bisa bertarung lagi melawanku di kehidupanmu selanjutnya. Ayah, Nah, kamu harus belajar bertahan. Belajarlah menjadi kuat. Ayah memberitahumu. Kerangka adalah hal yang paling keras di tubuh manusia, tetapi juga tempat yang paling rapuh. Ayo, ayah akan mencoba. Chen Feng, lihat ke sana. Ayo coba ini. lenganku sudah sembuh. Nona Sulung. Bagus, kami berhasil menghubungi Nona Sulung dan Nona Mushil, keduanya baik-baik saja. Dewa Serigala. Gawat, kuncian silang lengan sudah terkunci. Cepat pikirkan solusi. Dewa Serigala, Dewa Serigala. Dewa Serigala, Dewa Serigala. Saya mulai belajar seni bela diri pada usia 4 tahun. Usia 6 tahun, aku kalahkan semua di kelas bela diri. Kalian sekelompok anak nakal kecil. Kalian bahkan tidak cukup untuk mengisi celah gigi. Kalian semua, kalian baik-baik saja. Kakak Feng. Sekelompok dari mereka menyerbu mencoba memukul saya. Saya takut setengah mati. Ultraman datang barusan dan menjatuhkan mereka semua. Saya ketakutan. Saya ingin pelukan. Rumah sakit rakyat. Benar dokter. Bagaimana lengan Hugh Chen? Bisakah dia masih berkompetisi di masa depan? Meskipun lengan telah diperbaiki, tetapi menghadapi kompetisi berintensitas tinggi di masa depan. Chen Feng. Ketua Shang,
Beberapa berita telah muncul secara daring, mengatakan bahwa insiden 3 tahun lalu memiliki cerita tersembunyi lainnya, dan Chen Feng dijebak. The film was translated and narrated by M Media. Setelah segmen berita ini dirilis, kita tunggu perlahan dapat pusat perhatian. Setelah itu, kita akan terus memberikan bukti baru untuk membuat masalah ini menimbulkan sensasi daring. Keluarga Hui telah berekspansi secara agresif dalam 3 tahun. Pasti ada seseorang yang mendukung mereka. Kita harus membuat api ini menyala lebih terang lagi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku harus berterima kasih kepada Nona Yuan. Bagaimana kalau kamu menikah denganku? Saya hanya menggoda Anda. Lihat betapa takutnya Anda. Sejak ayah saya sakit parah, saya mengambil alih masalah personalia. Dan saya belum memikirkan tentang menikah. Namun, saya memang punya sesuatu yang saya butuh bantuan Anda. Ada apa? Saya sebenarnya menyelidiki secara diam-diam. Ayah saya diracuni oleh seseorang. Diracun. Keluarga Yuan tampak makmur, tetapi pada kenyataannya, sudah lama disusupi oleh kekuatan eksternal. Penuh dengan celah, saya mengirim orang untuk menyelidiki. Kekuatan-kekuatan ini selalu berhubungan dengan Xiang Sui pada saat yang sama. Mereka juga adalah dalang yang sebenarnya. Di balik insiden 3 tahun lalu itu, lalu bagaimana dengan Hu Cheng dan Zhang Zhu? Mereka hanyalah penerima manfaat, dalang yang sebenarnya sangat misterius. Saya belum bisa menemukan mereka. Tenaga kerja di sekitar saya terbatas. Satu-satunya orang yang benar-benar bisa saya percaya adalah Anda. Ini juga alasannya. Saya sepenuhnya mendukung Anda. Lalu bagaimana aku harus membantumu? Karena Anda mengalahkan Hui Cheng dalam kompetisi. Reputasi Anda pasti akan melambung tinggi. Mereka pasti akan datang mencari Anda. Saya hanya ingin tahu, siapa sebenarnya mereka? Halo, silakan lihat ke sini. Terima kasih. Masuk ke mobil. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kau menyuruhku masuk dan aku akan masuk. Apa kau pikir aku sepertimu? Chen Feng, jangan sombong. Juara tinju 3 alam. Sekarang adalah orang kaca. Penilaian investasimu juga tidak terlalu bagus. Bukan aku yang ingin bertemu denganmu. Orang lain ingin bertemu denganmu. Aku tidak akan pergi. Apa yang diperlukan agar kamu mau pergi? Mungkinkah? Kau menciumku sekali. Sepertinya kamu masih belum bisa melepaskanku. Kau terlalu meninggikan dirimu sendiri. Saya sudah lama mendengar nama besar Dewa Serigala. Melihat Anda hari ini, Anda benar-benar sesuai dengan reputasi Anda. Tuan Park, Mengapa? Bukankah Anda menuangkan teh untuk tamu saya? Kau mencariku. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah kepala kelompok modal Korea Selatan, Park Cheng-jin. Saya mengundang Anda ke sini kali ini karena saya ingin bekerja sama dengan Anda. Kerjasama. Saya tahu, Anda dan keluarga Yuan hanya bekerja sama. Orang yang mengalahkan Yaksa di ring juga adalah Anda. Tuan Park benar-benar memiliki mata yang melihat segalanya. Selama Anda bekerja sama dengan kami, saya dapat memastikan Anda menjadi juara turnamen tinju ini. Selain itu, saya akan membantu Anda mendominasi seluruh kancah tinju Dasia dan mengabadikan nama Anda dalam sejarah. Itu terdengar cukup menarik. Tuan Chen, tanda tangani kontrak ini, dan kita akan berada di pihak yang sama mulai sekarang. Semua uang di kotak ini adalah milik Anda. Ini benar-benar kerjasama yang sangat menguntungkan. Selama aku membantumu mendirikan tempat taekwondo, aku bisa mendapatkan begitu banyak keuntungan. Selain itu, dividen tahunan dari Sasana Taekwondo, Anda dapat mengambil bagiannya. Ini sepenuhnya bermanfaat bagi Anda tanpa kerugian. Oleh karena itu, kerjasama ini adalah saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Anda tidak punya alasan untuk menolak, bukan? Tapi aku tidak menyukainya. Dia membuatku mendekam di penjara selama 3 tahun. Mustahil bagiku untuk bekerja dengannya. Jangan khawatir, saya akan memberi Anda jawaban yang memuaskan sekarang juga. Tuan Park, aku telah setia kepadamu. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Berikan perintah, putuskan semua hubungan dengan keluarga Hui. 3 hari kemudian, saya ingin melihat berita tentang kebangkrutan keluarga Hui. Tuan Park, jangan bakar jembatan setelah menyeberanginya. Saya memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak berguna. Tuan Park, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Masalah dari 3 tahun lalu itu. Grup Hui sudah menjadi masa lalu. Selama Anda bekerja sama dengan saya jamin, aku akan bantu kau dapatkan kembali yang hilang. Secangkir teh ini, saya bersulang untuk Anda.
The film was translated and narrated by M Media. Teh yang enak. Dewa Serigala memang Dewa Serigala. Saya terkesan. Baiklah, aku sudah melihat tawarannya. Dan aku sudah minum tehnya. Sudah larut. Aku akan pergi sekarang. Tuan Chen, Anda melupakan barang Anda. Lihatlah ingatanku. Kontrak ini. 3 hari dari sekarang, ketika keluarga Hui bangkrut, aku akan kembali. Baik. Aku akan menanti kedatangan Dewa Serigala. Rumah sakit rakyat. Tuan Park ingin bekerja sama dengan Chen Fen. Mengapa kamu berteriak? Bukankah itu karena kamu kalah dalam pertandingan tinju? Ini rencana anti gagalmu. Diku oleh Chen Feng di atas panggung. Proyek kerjasama terbaru grup Hill telah dihentikan satu persatu. Pria Korea itu memanipulasi segalanya. Jika kita tidak segera memikirkan solusi, semuanya akan berakhir. Kami menghasilkan begitu banyak uang untuk Tuan Park. Dan sekarang, setelah dia melihat aku tidak berguna, dia hanya menendangku pergi. Kami ini apa? Ketua Shang, Chen Feng telah diundang. Dia ada di luar. Mengerti? Mengapa Chen Feng datang? Berhenti di situ. Kau tidak diizinkan pergi sekarang. Apakah Anda punya pilihan lain sekarang? Tanya. Masuk ke mobil. Mengapa Anda membawa saya ke hotel? Tentu saja untuk mendapatkan kamar. Khianati tuannya demi kemuliaan. Dan berkolusi dengan pihak luar. Duduklah. Orang-orang dari Korea Selatan itu, manfaat apa yang mereka janjikan kepada Anda, sehingga membuat Anda menjual saya? Korea Selatan apa? Anda sombong dan tidak masuk akal. Menyerang sesepuh grup. Perilaku macam apa ini? Kakak Gi sedang terbaring sakit. Apakah begini cara Anda memperlakukan saudara-saudara lamanya? Keterampilan akting Anda. Sayang jika tidak mengirim Anda untuk berakting. Lihatlah baik-baik. Di dalam sini, tidak hanya ada informasi, transaksi Anda dengan grup Hui. Tetapi juga, urusan kotor Anda dengan orang-orang Korea Selatan itu. Kuifu, dasar bajingan pengkhianat. Pantas saja Anda mencoba segala cara agar kami mencalonkan Anda. Jadi Anda tidak berusaha menguntungkan grup, tetapi berusaha merusaknya. Kuitua, Kakak Ji memperlakukan Anda dengan baik, namun kau benar-benar lakukan pengkhianatan itu. Saya bekerja keras, mengelola sasana tinju bawah tanah, bertahun-tahun. Mengapa saya harus menyerahkannya kepada Anda? Hanya karena kau gadis muda muncul, saya menolak untuk menerima ini. Anda berani memukul saya. Bagaimana kalau saya memukul Anda? Anda menolak menerima ini. Ini karena menolak menerimanya. Orang tua ini berkulit tebal. Tangan saya sakit karena memukulnya. Ini bagus. Memukulnya dengan ini pasti terasa hebat. Jangan bergerak. 1, 2. Saya menyerah. Saya akan bicara. Aku akan ceritakan semuanya padamu. Seret dia keluar. Satu kata yang salah. Cabut satu gigi. Tunggu pembagian dividen di akhir tahun. Urusan keluarga Yuan saya. Urus saja urusan Anda sendiri. Keluar. Bajingan tua. Berani kau berkomplot lawan keluarga Yuan-ku. Kau akan temui hantu berjalan sendirian tengah malam. Anda sebaiknya berhati-hati. Apakah kamu gagal menyelesaikan tugas itu? Keluarga Yuan masih di sini. Mari kita pergi. Kakak Feng, Anda di sini. Saya menangkapnya. Hanya sedikit gertakan. Dan dia mengakui semuanya. Skema apa yang dimiliki orang-orang Korea Selatan itu? Mereka menggunakan pertandingan tinju untuk menyaring mereka yang bisa mematuhi mereka. Lalu mereka beri dana untuk membantu, memperluas pengaruh mereka, agar mereka bekerja untuk mereka. Berapa banyak orang yang telah mereka beli? Dari atas ke bawah, mereka menyuap semua orang yang mereka bisa. Jika bukan,
Karena pertandingan Anda kali ini, di mana Anda meng-KO Hu Cheng, hasil pertandingan ini tidak akan luput dari kendali mereka. Apakah dia memberitahumu semua ini? Kakak Feng, kalau ada yang mau ditanya-tanya saja padaku. Dia mengakui semuanya dengan jelas. Saya curiga, apa yang dikatakan Kui Fu dilebih-lebihkan. Penetrasi mereka jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Hanya dalam setengah hari, sudah tak terhitung orang yang menelpon saya, meminta saya untuk melepaskan orang itu. Jalan yang kita pilih ini telah memengaruhi kepentingan banyak orang. Tidak peduli kepentingan siapa yang telah aku pengaruhi, aku akan menggulingkannya. Penjajah asing telah lama mendambakan Dasia kita. Keinginan mereka hancurkan Dasia kita tak terpuaskan. Bahkan jika jalan di depan penuh duri, aku harus terus melaluinya. Baiklah, saya akan menemani Anda. Namun saya baru saja mengambil alih grup Yuan. Dan kekuatan hanya bisa menekan mereka sementara. Ini bukan solusi jangka panjang. Selain itu, modal Korea Selatan sudah mengakar kuat. Dan hubungannya bahkan lebih rumit. Untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, hanya ayah saya yang bisa bertindak. Ini adalah apa yang saya cari dari rumah Kui Fu. Itu karena ini. Sehingga ayah saya jatuh sakit dan tidak pernah pulih. Sepertinya, kita masih meremehkan mereka. Kita harus segera mengirim racun itu ke sanatorium. Tuan Park. Tidak berguna. Bukankah Anda bilang semuanya sudah siap? Jika saya tidak turun tangan untuk menyelamatkan Anda, apakah Anda masih hidup untuk kembali, Tuan Park? Saya juga tidak tahu. Yuan Jin sudah bersiap sebelumnya. Dia juga mengambil catatan transaksi kita dengan korporasi Hue. Tuan Park. Wanita itu membocorkannya. Saya tidak peduli alasannya. Saya hanya ingin hasil. Besok proyek pembasmian naga resmi dimulai. Jika gagal, Anda tahu apa konsekuensinya? Benar, obat. Yuan Jin mengambil obat itu. Cepat, hentikan dia segera. Selama Yuan Chengji tidak bangun, tidak peduli seberapa banyak masalah yang dia timbulkan, itu akan sia-sia. Kalau begitu cepatlah pergi, ya. Tuan Park, aku benar-benar setia padamu. Jika Anda memberiku satu kesempatan lagi, aku pasti akan memuaskan Anda. Itu tergantung pada kinerja Anda. Tuan Park, silakan lanjutkan. Aku akan menunggu di luar. Jalan. Nona Sulung, Anda tidak pernah menduga hari ini, bukan? Kui tua. Sepertinya terakhir kali. Saya memukulmu terlalu ringan. Serang mereka. Jangan biarkan satu pun lolos. Nona Yuan, kita bertemu lagi. Menjauh dariku. Nona Sulung, berhentilah melawan. Orang-orang yang saya bawa hari ini, semuanya adalah master taekwondo. Jika Anda tahu yang terbaik bagi Anda, serahkan barang itu. Jika tidak, Anda tidak akan bisa pergi. Barang apa? Aku tak sabar buang waktu denganmu. Serahkan obat itu. Anda salah orang.
Obat itu tidak ada pada saya. Kuifu diculik. Mereka pasti tahu apa yang terjadi di sini. Besok, modal Korea Selatan kemungkinan akan membuat langkah besar. Mereka akan mengawasi pergerakan saya dengan ketat. Kita harus mengirimkan racun itu ke sanatorium agar mereka dapat memberikan perawatan yang benar. Bangunkan ayah saya. Itu tidak ditemukan di mobil. Juga tidak di tempat keluarga Yuan. Di mana kau sembunyikan obat itu? Mau tahu? Bajingan tua, saya berani menendangmu sampai mati. Tangkap dia untuk saya. Kirim dia ke Tuan Park. Mari kita lihat seberapa tangguh Anda bicara. Terburu-buru sekali. Mau kemana? Aku sibuk hari ini dan tidak punya waktu untuk bicara. Minggir. Ya, itu benar-benar disayangkan. Aku punya banyak waktu hari ini. Skor sebelumnya, kita hari ini harus diselesaikan dengan benar. Aku sarankan kau bersikap baik. Kakak Feng, mengapa Anda datang juga? Berhenti. Dewa Serigala, tidak berguna. Anda benar-benar menganggap diri Anda tinggi. Di mata kami, Anda bahkan bukan seekor anjing. Saya menyarankan Anda untuk berpikir jernih. Di hadapan kekuasaan absolut, perlawanan apapun sia-sia. Trik kecil Anda masih terlalu lemah. Tuan Park, obat itu telah ditemukan. Ada pada Chen Fen. Tuan Park, aku sudah lama tahu bahwa Chen Fen, bahwa dia tidak akan bekerja sama dengan Anda dengan tulus. Dia sudah lama berkolusi dengan keluarga Yuan. Hanya aku yang bisa sepenuh hati membantu Anda menyelesaikan proyek pembantaian naga. Jika Anda memberiku satu kesempatan lagi, aku pasti akan bekerja tanpa lelah untuk Anda. Tanpa keluhan. Kerja bagus. Mulai sekarang, Anda mengikuti Yaksha. Terima kasih Tuan Park. Saya sangat mengagumi Anda. Kau seharusnya bisa sepenuhnya gantikan posisinya. Tetapi Anda sendiri yang memilih jalan yang salah. Menjadi manusia saja tidak cukup. Kamu bersikeras menjadi seekor anjing. Aku belum mempertimbangkan untuk merosot. Bermulut tajam. Aku ingin tahu apakah kemampuan bela dirimu sekuat mulutmu. Jiang Huan. Hal-hal dari Dasio sudah ketinggalan zaman. Kami adalah yang kuat yang menyesuaikan diri dengan zaman. Berlutut dan mohon padaku, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Dewa Serigala dikalahkan oleh seni bela diri Korea Selatan. Ini pasti berita yang meledak. Mencolok dan dangkal. Yang kuat, Raja Omong Besar. Kerahkan. Pertarungan bergilir. Inikah semangat Bushidomu? Chen Fang, hati-hati.
Sekelompok orang lemah dengan keterampilan amatir. Hanya dengan kemampuan ini, kamu masih ingin menyusup ke dasi aku. Tercela, kalau berani duel 1 lawan 1. Pertarungan bergilir dan serangan diam-diam juga. Kemampuan macam apa itu? Tahu diri. Kamu akhirnya tidak bisa menahan diri. Aku akui aku meremehkanmu sebelumnya. Dikalahkan di kakiku. Kau pantas merasa bangga. Chen Feng, Tidak mampu menahan satu pukulan pun. Tuan Park adalah milik Korea Selatan. Salah satu dari sedikit. Master Sabuk Hitam dan ke-9. Mengalahkanmu. Semudah menghancurkan seekor semut. diam. Kuifu, kau penjahat hianati tuanmu, lalu memohon belas kasihan. Jika saya berhasil keluar, saya pasti akan menyeretmu keluar dan menenggelamkanmu. Apakah kau masih berpikir kau adalah nona muda tertua? Aku tidak takut untuk memberitahumu. Keluarga Yuanmu malam ini akan lenyap. Saat itu siapa yang akan mencampakkan siapa? Itu masih belum pasti. Saya benci. Kau bajingan. Diam. Tahu diri. Aku belum jatuh. Untuk menyampaikan pidato penerimaan sekarang. Bukankah ini sedikit terlalu dini? Bunuh dia. Bunuh dia untukku. Aku menyesalinya. Kita berdua bekerja sama. Komisi ganda. Semuanya menjadi milikmu. Semua keuntungan dari Sasana Tinji menjadi milikmu. Kita yang kuat akan bersatu. Kita pasti akan mendapatkan kekayaan. Berhenti. Kau berani menyentuh Tuan Park. Aku akan membantainya sekarang juga. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Tunggu sampai rencana pembasmi naga Tuan Park berhasil. Ketika keluarga Yuan dihancurkan. Pada saat itu, aku secara alami akan melepaskannya. Bukan sekarang. Anda bermain dengan api. Berhentilah bersikap sombong di sini. Jadi kenapa jika aku bermain api? Aku sudah lama menoleransi keluarga Yuanmu. Kekaisaran yang aku bangun dengan susah payah. Mengapa aku harus membiarkan anak kecil yang belum dewasa sepertimu mengambil alih? Mengapa? Karena keluarga Yuanmu tidak akan memberikannya. Maka aku akan mengambilnya sendiri. Aku tidak hanya menginginkan sasana tinju bawah tanah. Aku menginginkan segala sesuatu milik keluarga Yuan. Tuan, ini kabar buruk. Beberapa mitra tiba-tiba menelepon mengatakan mereka ingin menghentikan kerjasama. Apa yang sedang terjadi? Ini buruk. Sasana tinju di mana-mana telah disegel. Semua orang kita telah diusir. Tuan Park, bukankah kau bilang itu sangat aman? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Karena aku, Kuifu, aku selalu memperlakukanmu seperti saudara. Namun kau berniat menyakitiku. Mustahil. Aku jelas-jelas mencegat obat itu. Kau, bagaimana mungkin kau bisa? Siapa yang memberitahumu bahwa botol itu berisi obat? Apel. Jadi itu kau. Itu kalian semua. Itu kau. Ayah, botol obat ini sangat penting. Kamu harus mengirimkannya dengan aman. Aku sedang diawasi sekarang. Adikku tidak aman dimanapun. Hanya kamu yang masih di luar pandangan mereka. Chen Feng, jangan khawatir. Ayah pasti akan mengirimkannya. Kita sudah bersaudara selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah berpikir orang yang akan hianatiku pada akhirnya adalah kau. Aku Kuifu. Kapan aku menjadi temanmu? Aku hanyalah bidak catur. Di bawah perintahmu untuk dimanipulasi sesukamu. Aku menolak menerima ini. Lepaskan putriku. Aku akan meninggalkanmu mayat yang utuh. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menyeret seseorang bersamaku. Tangkap mereka semua. Aku mewakili modal Korea Selatan. Hak apa yang kau miliki untuk menangkapku? Hanya berdasarkan kau membahayakan keamanan Dacia. Tuduhan tunggal ini saja.
Kau tidak seharusnya berharap bisa keluar dalam hidup ini. Jangan berharap ada orang yang akan menjaminmu juga. Karena mereka akan segera masuk untuk bergabung denganmu. Apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana? Aku baik-baik saja. Itu bagus. Di mana adikku? Bukankah dia ada di sana? Di mana dia? Gawat. Hui Ching. Ayo pergi. Jika kau terus menunda-nunda, aku tidak bisa menjamin apa yang mungkin aku lakukan. Lepaskan. Qiu Chang, kamu sampah. Kamu akan diinjak-injak oleh adik laki-laki saya seumur hidupmu. Hal macam apa kamu ini? Dia hanya menempel pada keluarga Yuan. Cepat atau lambat, aku akan membuatnya dengan jujur. Berlutut di hadapanku. Hui Ching, lepaskan adikku. Chen Feng, ini semua karena kau. Ini sepenuhnya karena kau, sehingga aku berakhir seperti ini hari ini. Jika aku tahu tepat saat kau pertama kali keluar, aku seharusnya mencari cara untuk membunuhmu. Hui Ching, tenang dulu. Lepaskan adikku dulu. Mundur. Kalian semua mundur. Berlutut. Chen Feng, jangan. Chen Feng, was Hui Cheng, translated and jangan keterlaluan. narrated by Berlutut. M-Media. Jangan sakiti adikku. Aku akan berlutut. Chen Feng, Dewa serigala apa? Aku menyuruhmu berlutut. Bukankah kau masih harus berlutut dengan patuh? Apa sebenarnya yang begitu hebat darimu? Zhang Zhe, Tuan Parng, keluarga Yuan. Mengapa mata mereka hanya tertuju padamu? Atas dasar apa? Sialan, aku bekerja sangat keras untuk bajingan itu. Bertingkah seperti anjingnya selama 3 tahun. Hanya karena kau muncul. Dia menendangku keluar dengan satu gerakan cepat. Grup Wu yang aku bangun dengan susah payah, runtuh dalam semalam. Katakan padaku mengapa ini terjadi. Aku tidak pernah bekerja sama dengan mereka, dan tidak mungkin bagiku untuk bekerja sama dengan mereka. Berhentilah bersikap sok hebat di sini. Kau hanya berhubungan dengan putri tertua keluarga Yuan, mendapatkan kekayaan dan kecantikan. Kau benar-benar pandai bersiasat. jangan berpikir semua orang sepertimu. Menyukai Chen Feng adalah urusan saya sendiri. Segera lepaskan kakakmu Zhang, atau saya akan membuatmu menyesal seumur hidup. Aku tidak punya apa-apa untuk hilang. Paling buruk kita semua binasa bersama. Kau. Kakakmu Zhang, apakah Anda baik-baik saja? Saya yang memukulnya. Kalian semua pergi. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Chen Feng, saya punya pertanyaan yang sangat penting. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda, bisakah Anda menjawab saya dengan serius? Pertanyaan apa? Di hati Anda, seberapa pentingkah saya? Apakah pertanyaan ini masih penting? Mungkin itu tidak penting bagi Anda, tapi bagi saya, itu sangat penting. Dirimu yang dulu tak tertandingi. Kamu sendiri yang membuang semua ini. Dirimu yang sekarang seperti orang asing. Jangan bertemu lagi di masa depan. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Zhang Zui tak tertandingi di hatimu. Lalu bagaimana dengan saya? Itu semua sudah berlalu. Tidak, saya juga mau. Kamu yang sekarang, di seluruh 4 lautan dan 8 penjuru, 3 alam dan 6 jalan, tidak bisa dibandingkan denganmu. Saya dengan enggan memaafkanmu.